Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Jejak Sejarah. Hari ini kita akan membahas perjalanan Jepang dari kebijakan isolasi Sakoku, perubahan besar di era restorasi Meiji hingga masuknya Jepang ke Indonesia. Saya Rafiq Al-Fadilah dan tamu kita ada Saya Abdullah Sanur, seorang sejarawan yang ahli dalam sejarah Jepang. Sebelumnya saya berterima kasih pada Rafiq Khalil. Saya senang bisa diundang ke acara ini yang berbicara tentang topik yang menurut saya sangat menarik. Oke, kita mulai. Bisa dijelaskan apa itu Sakoku dan mengapa Jepang menerapkan kebijakan ini? Nah, jadi Sakoku itu secara harfiah berarti negara terkunci. Ini adalah kebijakan isolasi yang diterapkan oleh kebangsaan Tokugawa dari tahun 1639 sampai dengan 1853. Jepang melarang hampir semua interaksi dengan dunia luar, kecuali perdagangan terbatas dengan Belanda dari Cina di Nagasaki. Kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas internal dan menghindari pengaruh Komisi Barat, terutama agama Kristen yang dianggap mengancam pemerintahan shogun. Oh, jadi Jepang itu benar-benar tertutup, sama sekali tidak ada kontak dengan manusia lain atau orang luar gitu? Jadi Jepang hampir sepenuhnya masih berdagang dengan Cina dan Belanda di Pulau Jema, serta dengan Korea dan Kerajaan Ryukyu. Tapi bagi warga Jepang sendiri, keluar dari negara dianggap ilegal dan bisa dihukum mati. Wah, cukup ekstrim. Lalu apa yang menyebabkan kebijakan ini berakhir dan tidak dilanjutkan lagi? Nah, jadi ada faktor utamanya adalah kedatangan Commodore Matthew Perry dari Amerika Serikat pada tahun 1853. Dia membawa armada kapal perang dan memaksa Jepang membuka pelabuhan untuk perdagangan internasional. Dengan ancaman militer, akhirnya Jepang menandatangani perjanjian Kanagawa pada 1854 mengakhiri Sakoku. Jadi setelah Sakoku berakhir, Jepang masuk ke era restorasi Meiji. Betul. Apa yang terjadi di masa ini? Nah, restorasi Meiji ini adalah periode modernisasi besar-besaran setelah Kaisar Meiji naik tahta pada tahun 1868. Sistem feodal ini yang dipimpin oleh shogun dihapus dan Jepang mulai menghadapi teknologi serta sistem pemerintahan barat. Apa yang menjadi fokus utama untuk modernisasi Jepang? Jadi Jepang membangun industri militer, sistem pendidikan dan infrastruktur modern. Mereka belajar dari negara-negara barat seperti Inggris, Jerman, dan Amerika. Selain itu, Jepang juga mereformasi pemerintahan dengan konstitusi yang lebih modern pada tahun 1889. Oh, tetapi apakah modernisasi ini berjalan dengan mulus? Setahu saya tidak terlalu. Ada perlawanan dari samurai tradisional seperti pemberontakan selama tahun 1877, namun Jepang berhasil menaklukkan pemberontakan tersebut dan terus maju menjadi kekuatan dunia. Oh, jadi seperti itu ya. Tapi setelah menjadi negara modern, Jepang mulai melakukan ekspansi. Bagaimana Jepang akhirnya masuk ke Indonesia? Nah, jadi Jepang itu mulai melakukan ekstensi besar-besaran setelah memenangkan perang melawan Rusia di tahun 1905. Nah, mereka terus meluas ke Asia, terutama setelah Perang Dunia Kedua pecah. Pada tahun 1941, Jepang menyerang Pearl Harbor yang mulai menginvasi Asia Tenggara, termasuk Indonesia yang saat itu dikuasai oleh Belanda. Lalu bagaimana reaksi masyarakat Indonesia terhadap kedatangannya Jepang? Nah, awalnya banyak yang menyambut Jepang sebagai saudara tua yang akan membebaskan Indonesia dari Belanda. Namun, Jepang ternyata menjajarkan pemerintahan militer yang keras dan memanfaatkan sumber daya Indonesia untuk perang dan memaksa kerja paksa. Tapi di sisi lain, Jepang juga membuka jalan bagi kemerdekaan Indonesia, bukan? Nah, itu benar. Jepang memberi pelatihan militer kepada pemuda Indonesia melalui organisasi seperti PETA yang intinya menjadi bakal TNI mereka dan memperbolehkan penggunaan bahasa Indonesia
dan membantu menyiapkan proses kemerdekaan. Setelah Jepang kalah pada tahun 1945, Indonesia pun memproklamasikan kemerdekaannya. Wah, perjalanan sejarah Jepang sangat menarik. Dari Sakoku, restorasi Meiji, hingga masuk ke Indonesia. Semuanya punya dampak besar. Betul. Nah, jadi Jepang mengalami transformasi luar biasa dari negara tertutup menjadi kekuatan dunia. Nah, meskipun penduduk Jepang di Indonesia penuh tantangan, tetapi ada pengaruh positif dalam perlawanan menuju kemerdekaan. Terima kasih banyak Abdullah, obrolannya seru sekali. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.